Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, jurusan Sistem Informasi 20. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode SAW atau Simple Additive Weighting. SAW merupakan metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode Simple Additive Weighting atau SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria. Nah, di sini agar lebih mudah saya menggunakan contoh soal sistem pendukung keputusan penerimaan mahasiswa baru menggunakan metode SAW. Nah, untuk contoh soalnya dari sistem pendukung keputusan penerimaan mahasiswa menggunakan metode SAW yaitu 1. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. 2. Tentukan bobot. 3. Mencari normalisasi dari masing-masing kriteria. Nah, menentukan normalisasi RIJ sama dengan rating kinerja ternormalisasi. Max XIJ nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, min XIJ nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, XIJ baris dan kolom dari matrik. Nah, untuk rumusnya RIJ sama dengan XIJ per Max XIJ jika J adalah atribut keuntungan, dan min XIJ dan per XIJ jika J adalah atribut biaya atau cost. Untuk soal yang keempat, yakni mencari nilai referensi. FIJ nilai akhir dari alternatif, VJ bobot yang telah ditentukan, RIJ normalisasi matrik. Rumusnya FIJ sigma J sama dengan 1 sampai dengan N WJ kali RIJ. Nilai RIJ sudah kita dapatkan di atas, yakni normalisasi matrik, dan sedangkan nilai WJ dari nilai bobot yang telah kita tentukan dari atribut. Untuk nilai V yang lebih besar mengindikasi bahwa alternatif lebih terpilih, maka ini kita kerjakan di akhir, yakni mencari referensi setelah semuanya selesai. Langsung saja ke contoh soalnya berikut. Langsung saja ke materi. Untuk soal yang pertama yang menentukan atribut, kita sudah mendapatkan atribut nomor, nama, IPK, pendapatan orang tua, dan jumlah saudara. Selanjutnya kita ke soal yang kedua, yakni mencari bobot atau berapa persen gitu. Nah, untuk IPK yakni kita pakai 50/100 jadi 0,5, sedangkan untuk pendapatan orang tua kita pakai 30/100 jadi 0,3. Untuk jumlah saudara sisanya yakni 20/100 jadi 0,2. Untuk soal ketiga, mencari normalisasi dari matrik. Menentukan normalisasi dengan variabel RIJ. Nah, RIJ ini kita akan mencari nilai maksimal dan nilai minimalnya. Kita eksekusi. Cari dulu nilai IPK, nilai maksimal dari IPK. Karena IPK ini adalah bobot 50%, maka cari IPK tertinggi. Rumusnya maksimal. Kita sorot dari nomor 1 sampai bawah, lalu enter. Nah, kita dapatkan IPK tertinggi dari data nama tersebut yakni 3,4. Biar agak bingung, kita kasih tulisan mark atau penanda. Kita kasih tulisan mark aja, maksimal untuk pendapatan orang tua. Pendapatan orang tua ini masuk ke dalam kategori yang dicari yang terendah. Maka di dalam rumus ini kita menggunakan min pagar, kita akan menggunakan min. Kita tulis pagar min. Selanjutnya kita pilih dari paling atas, lalu kita sorot ke bawah, lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah 75.000. Lalu kita kasih tulisan min sebagai penanda. Untuk jumlah saudara, mencari jumlah saudara paling banyak, jadi kita akan menggunakan max lagi. Jadi sama pagar max, kita pilih paling atas, lalu kita sorot ke bawah lagi, lalu enter. Hasilnya adalah max, lalu kita kasih tulisan max sebagai penanda agar kita tidak kebingungan. Masuk ke dalam rumus RIJ, mari kita ajar. Yang pertama kita mencari IPK, sama dengan FIJ-nya adalah 2,5 dari IPK per marknya
ada 3,4. Kita pilih 3,4. Kita blok dulu, lalu kita Fn F4 agar terblok, agar tabelnya bisa kita sorot. Lalu kita sorot sampai bawah, enter. Selanjutnya kita melakukan standarisasi number, kita ke number. Lalu standarisasi 2 digit belakang angka desimal. Lalu oke. Nah, kita dapat dan IPK-nya. Selanjutnya kita pendapatan orang tua. Nilai min, maka rumusnya pagar min yang paling bawah dibagi yang pertama. Jadi pagar min yang paling bawah kita bagi pertama. Kita per yang pertama. Kita blok lagi, lalu kita blok D16 ini kita blok. Kita Fn4 biar bisa kita sorot ke bawah. 4. Ntar lalu kita blok ke bawah. Yes. Blok ke bawah. Nice. Ada masalah sedikit. Bawah, enter. Lalu kita lakukan normalisasi number. Kita ke number. Kita tambah 2 digit juga standar. Lalu oke. Nah, kita dapatkan sudah dari pendapatan orang tua. Untuk jumlah saudara sama seperti yang pertama, yakni menggunakan mak IJ. Maka rumusnya ya mak sama dengan max tiga dibagi per 4. Lalu kita blok Fn4 lagi, beri saya sorot ke bawah, lalu enter. Selanjutnya kita sorot lagi ke bawah. Lalu kita lakukan number lagi, ubah ke nomor standar. Number 2 digit. 1, 2. Lalu oke. Kita menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya adalah FI V sama dengan sigma, J sama dengan 1 sampai N. WJ berarti bobot kali RIJ. Rumusnya. Jadi kita kerjakan, kita tulis sama dengan dalam kurung 0,5 kali 0,75 kali 0,75. Ada masalah. 0,5 tutup kurung, kita tambah dalam kurung lagi 0,3 yang kita dapatkan dari pendapatan orang tua, yakni 0,3 kali 0,75. Ada yang salah, 0,3 dikali 0,75. Nah, untuk jumlah saudara 0,2. Ini sepertinya ada salah, itu salah pembagian. Kita ubah lagi ke pembagian, dari pembagian ubah ke kali. Lalu kita tutup kurung, kita tambah, buka kurung 0,2 untuk jumlah saudara dikali jumlah saudara 0,75. Lalu kita tutup dikali
0,75 dari jumlah saudara dari yang paling atas. Lalu kita tutup, kita blok, kita Fn F4 agar bisa scroll ke bawah. Lalu kita enter. Kita ubah dulu, kita ubah Fn F4, selanjutnya juga Fn F4 agar bisa kita sorot, lalu kita enter ke bawah. Selanjutnya kita sorot ke bawah, lalu kita normalisasi lagi dengan number standar. Kita ubah ke number standar 2 digit, lalu oke. Nah, selesai. Ini adalah hasil kita dari metode SAW lagi. Nah, untuk menjawab soal yang keempat ini, untuk mencari nilai V yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih, maka kita lakukan sorot semuanya. Lalu kita ke sort data, sort til. Lalu kita ubah ke preferensi paling bawah, lalu dari besar ke kecil, besar, large to small, lalu oke, agar kita bisa menemukan. Nah, ini muncul. Inilah untuk yang lebih tepatnya menerima beasiswa dengan metode SAW, yakni Afif Sadrosani, Yayatul Hikmah, Nabil Huda, Rizalul Haq. Nah, seperti itu adalah metode SAW yang saya gunakan.